Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 BLKBP yang beranggotakan saya, Aprilia Indah Cahyani, dan rekan saya, Brilian Indrapasta, dan Muhammad Iqbal Iksanul Amal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pegadaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya, dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian, dan secara resmi satu-satunya di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian. Ciri-ciri usaha gadai diantaranya: yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya, sejarah pegadaian. Yang pertama, usaha pegadaian pada zaman penjajahan Belanda, di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status dinas pegadaian. Yang kedua, pada zaman kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan ini, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN. Selanjutnya, pada 11 Maret 1969, berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan. Lalu kemudian pada 10 April 1990, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian hingga saat ini. Berikutnya, keuntungan pegadaian. Yang pertama yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan karena prosedur pegadaian tidak berbelit-belit. Di perusahaan pegadaian, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen memenuhinya. Jaminan yang berada di pegadaian ini pun cukup sederhana. Sebagai contoh, dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang, dan hal ini hampir mustahil didapat di lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi disesuaikan kehendak nasabahnya. Hal ini bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan pun relatif ringan apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk memenuhi kekurangan pinjaman yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai besaran jumlah kredit yang diterima oleh nasabah.
Besaran jumlah kredit yang dapat diterima oleh nasabah sangat tergantung kepada nilai real dari barang agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pegadaian untuk melakukan kredit. Semakin tinggi nilai material dari sebuah barang, maka semakin banyak kredit yang didapat oleh nasabah dari pegadaian. Sedangkan semakin kecil nilai material dari jaminan yang diberikan oleh nasabah, maka semakin sedikit pula kredit yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah. Oleh sebab itu, barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu nilai realnya, nilai materialnya oleh para ahli taksir yang ada di pegadaian sebelum nasabah menerima kredit, agar bisa tahu seberapa besar kredit yang dapat diberikan oleh pegadaian kepada nasabah. Bunga kredit yang diberikan oleh pegadaian akan dikenai bunga sewa. Namun, bunga sewa yang ditetapkan oleh pegadaian berbeda dengan bunga sewa yang diterapkan oleh bank. Karena bunga sewa di pegadaian memiliki sistem untuk menetapkan tarif bunga sewa berdasarkan besar pinjaman pada tiap tingkatan. Nah, di sini ditunjukkan golongan peminjam atau tingkat peminjam dan bunga sewa yang akan diterapkan. Pada golongan A, besar pinjaman yang diberikan pegadaian sebesar 10.000 sampai 40.000 dengan tarif bunga sewa 1,25% per bulan. Terus ada golongan B dengan besar pinjaman 40.500 sampai dengan 150.000. Tarif bunga sewa yang diberikan pada tiap bulannya adalah 1,5%. Di golongan C, besar pinjaman yang diberikan pegadaian adalah 151.000 sampai dengan 500.000 dengan tarif bunga sewa sebesar 1,75%. Di golongan D ada 500 besar pinjaman adalah 510.000 sampai dengan 20 juta dengan tarif bunga sewa 1,75%. Di golongan D1 lebih dari 20 juta dengan tarif bunga sewa 1,75%. Jika dilihat lebih baik, bunga sewa akan semakin besar sesuai dengan besar pinjaman yang pada tiap tingkatan. Berikutnya adalah barang jaminan. Maksudnya, di sini pegadaian tidak dapat menerima barang, tetapi terdapat beberapa barang yang ditetapkan oleh perum pegadaian yang dapat digadaikan di pegadaian sebagai barang jaminan. Antara lain ada perhiasan, itu meliputi emas, emas, intan, berlian, permata, dan lain-lain. Terus transportasi meliputi sepeda motor, sepeda ontel termasuk becak dan mobil. Lalu ada barang elektronik seperti televisi, kulkas, terus radio, tape recorder, dan lain-lain. Untuk mesin itu bisa mesin jahit, mesin giling, mesin slab, dan sebagainya. Terus untuk keperluan rumah tangga dibatasi pada barang pecah belah yang masih layak untuk digadaikan, misal gelas, piring, sendok, terus panci, dan lain-lain. Jadi, tidak semua barang bisa dijadikan barang jaminan untuk meminjam kredit di pegadaian. Tapi beberapa barang tersebut yang dapat digunakan untuk sebagai jaminan di pegadaian. Ada banyak alasan mengapa barang-barang tersebut dilarang, seperti ternak yang terlalu susah untuk merawatnya dan sebagainya. Karena itu barang-barang tersebut dilarang. Dapat beberapa prosedur peminjaman bagi nasabah yang ingin meminjam di pegadaian. Pertama, nasabah akan menuju bagian informasi untuk mendapatkan informasi tentang pegadaian seperti jumlah kredit, terus barang jaminan yang diperbolehkan, surat bukti, bagaimana mencicil, berapa bulan, dan lain-lain. Terus setelah mendapatkan informasi tersebut, nasabah langsung membawa barang jaminan untuk ditaksir nilainya, disertai identitas diri dan surat kepemilikan serta pernyataan jika barang tersebut tidak dapat didatangkan. Misal barang tersebut seperti berupa sepeda motor,
yang rusak masih di bengkel atau sebagainya. Terus setelah itu tim ahli akan menaksir nilai barang. Setelah ditaksir, pegadaian akan menentukan jumlah kredit dan bunga sewa yang didapat oleh nasabah berdasarkan informasi sebelumnya. Jika nasabah setuju, maka nasabah menerima pinjaman beserta bukti gadai dengan jaminan yang ditahan sampai bisa ditebus. Maksud ditahan di sini adalah ditahan hak kepemilikannya, bukan ditahan secara mutlak. Ya, terkadang memang ada pegadaian yang menahan barang jaminan secara mutlak, namun sebagian besar tidak melakukannya, terutama di pegadaian konvensional. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembayaran atau penebusan. Sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana prosedur peminjaman uang di pegadaian. Yang pastinya, jika Anda meminjam uang, Anda harus mengembalikan uang tersebut tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk prosedur pembayaran ini sendiri sebenarnya cukup simpel dan mudah. Berikut prosedur pembayaran yang sudah jatuh tempo maupun yang belum. Pertama, pembayaran kembali beserta sewa modal dapat dibayarkan di kasir dengan menunjukkan bukti gadai. Jadi kalian jika ingin membayar atau menebus barang kalian, cukup datang ke kasir dengan uang tentunya dan bukti gadai. Kedua adalah pihak pegadaian memberikan secara langsung barang jaminan bila tagihan sudah lunas. Nasabah dipersilahkan memeriksa kebenaran dari barang sebelum dibawa pulang. Maksudnya barang tersebut itu ada kerusakan atau tidak. Ketiga adalah pinjaman dapat dibayar secara berangsur atau langsung selama belum jatuh tempo. Jadi kalian tidak perlu menunggu bulan ini bayar berapa, bulan kedua bayar berapa. Jadi kalian bisa langsung bayar ataupun mengangsur. Keempat, bila nasabah gagal membayar, maka barang akan langsung dilelang secara resmi oleh pegadaian ke masyarakat. Kelima, hasilnya akan diberitahukan pada nasabah dan akan dikurangi pinjaman dan biaya lelang. Kemudian jika masih ada lebih dari hasil lelang tersebut, maka hasilnya akan dikembalikan pada nasabah. Sebelumnya, kita sudah menyinggung tentang pelelangan. Lalu, apa sih pelelangan itu? Pelelangan adalah suatu aktivitas penjualan barang yang telah digadaikan oleh nasabah. Pelelangan ini akan dilakukan jika hal-hal ini terjadi. Yang pertama adalah pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan juga. Hasil yang diperoleh dari pelelangan barang milik nasabah tadi akan digunakan oleh pegadaian untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah, mulai dari pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, dan biaya pelelangan. Nah, jika barang yang digadaikan tersebut tidak laku di lelang, ataupun barang tersebut terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang yang tidak laku ini akan dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung sepenuhnya oleh pegadaian. Selanjutnya adalah kegiatan usaha pegadaian lainnya. Pegadaian tidak hanya melakukan usaha sebagai tempat peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang. Dalam praktiknya, di samping usaha peminjaman uang, perum pegadaian juga melakukan beberapa usaha lain. Usaha lain ini dilakukan untuk menunjang kegiatan pokok pegadaian. Lalu, apa saja usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pegadaian? Usaha-usaha ini adalah 1. Melayani jaksa taksiran. Jasa ini diberlakukan pada masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang milik mereka seperti emas, intan, berlian, mobil, motor, dan barang lainnya. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang ataupun hanya sekedar ingin mengetahui harga barang mereka pada masa ini. Kedua, melayani jasa titipan barang. Jasa ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa ini diberikan kepada masyarakat agar mereka lebih merasa aman tanpa takut adanya kehilangan, kebakaran, ataupun pencurian. 3. Memberikan kredit. Jasa ini diperlakukan terutama bagi karyawan yang
mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji per bulan nasabah tersebut. Keempat, ikut serta dalam usaha tertentu yang bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, and transfer. Perlu diingat bahwa beberapa usaha lain ini tidak mengubah fungsi utama Perum Pegadaian, yang dimana sebagai usaha peminjaman uang dengan sistem menggadaikan barang. Sedangkan usaha lain yang telah disebutkan di atas adalah sebagai suatu usaha dari Perum Pegadaian untuk menunjang kegiatan pokok mereka. Pegadaian syariah. Berikutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai pegadaian syariah. Nah, pegadaian syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional biasa. Gadai dalam Islam disebut rohan, sedangkan penerima gadai pegadaian sendiri disebut marhun, terus dan sebagainya. Nah, yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional adalah ada beberapa hal, antara lain akad yang digunakan. Dalam pegadaian syariah, akad rohan itu di mana barang jaminan itu akan ditahan secara mutlak, baik kepemilikan maupun penggunaannya. Terus akad ijarah maksudnya adalah pendapatan, di mana pegadaian mendapatkan biaya sewa atas barang jaminan tersebut, meliputi biaya keamanan, biaya perawatan, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan berbeda dengan pegadaian konvensional, di mana pendapatan utama didapat melalui bunga sewa atas kredit yang ditetapkan. Sedangkan di pegadaian syariah, mereka menghindari unsur riba dengan utang piutang tetap bersifat tetap, sedangkan pendapatan itu didasarkan pada biaya sewa barang jaminan, biaya sewa atas penitipan barang jaminan tersebut, yang meliputi perawatan dan sebagainya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, di pegadaian syariah terdapat seleksi kredit layaknya di bank. Perbedaannya, di pegadaian syariah barang tersebut tidak boleh digunakan untuk unsur haram, untuk unsur melakukan hal haram atau berbuat maksiat dan sebagainya. Seperti barang tersebut tidak boleh dipergunakan untuk berjudi, untuk mabuk-mabukan dan lain-lain. Tapi jika digunakan untuk membiayai sekolah atau sebagainya, itu diperbolehkan di pegadaian syariah. Landasan hukum berdirinya pegadaian syariah. Di Indonesia sendiri, pegadaian syariah memiliki beberapa landasan hukum untuk berdiri saat ini. Pertama, PP nomor 10 tahun 1990 yang mengatur misi pegadaian untuk mencegah praktik riba. Lalu diperkuat lagi di PP nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Kemudian diperkuat lagi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29 DSN MUI _3 2002, dan terdapat fungsi operasional syariah yang dijalankan oleh Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS. Sedangkan untuk landasan hukum Islam terdapat dua landasan, dari hadis maupun dari Al-Quran itu sendiri. Karena itu Islam sudah mengenal pegadaian atau rohan sebelum datangnya pegadaian konvensional tersebut. Landasan tersebut adalah untuk Al-Quran adalah Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan untuk hadis ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, termasuk hadis sahih. Lalu hadis sahih riwayat Imam Syafi'i, Darul-Qutni, dan Ibnu Majah. Lalu hadis riwayat Imam 5 kecuali Muslim dan Nasai. Sehingga bisa dikatakan pegadaian syariah yang ada di Indonesia berdiri secara resmi dan tidak ilegal. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Perkenankan saya sebagai wakil dari kelompok 8 mengucapkan maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.